Salam damai dan salam jumpa kepada para sahabat pecinta Hidup TV dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda pada hari ini? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat dan berkat Tuhan melimpah untuk Anda dan seluruh keluarga Anda pada saat ini. Di sini saya Romo Adrianus Suyadi SY senang berjumpa dengan Anda. Dalam rangka Pekan Laudato Si ini, saya ingin mengajak Anda semua untuk merefleksikan dan merenungkan apa kehendak Tuhan untuk masa depan yang baru. Tema renungan ini untuk memahami konteks pengalaman yang pada saat-saat ini sedang kita alami bersama, yaitu tentang pandemi COVID-19. Kita ingin bertanya kepada Tuhan, apa yang menjadi kehendaknya untuk hidup dan diri kita, terutama untuk membangun masa depan baru yang lebih baik. Maka pertama-tama kita akan mencoba memahami konteks secara umum tentang pandemi COVID dan dampaknya dalam kehidupan kita sebagai manusia. Kita pasti tidak asing lagi dengan foto-foto yang saya tampilkan di sini. Di sana menggambarkan beberapa aktivitas orang-orang di masa pandemi ini. Ada yang sedang mengadakan pertemuan secara online, ada seorang ibu yang sedang mendampingi anak-anaknya belajar dari rumah, lalu ada seorang yang memposting bentuk masker yang unik-unik, dan masih banyak lagi yang bisa kita saksikan pada saat-saat ini, di mana banyak orang mengadakan kegiatan dari rumah. Coronavirus baru atau yang sering kita sebut COVID-19 telah menyebar mulai dari kota Wuhan di Cina ke 213 negara di seluruh dunia. Hingga sekarang ini hampir 30 juta penduduk di atas bumi ini telah terjangkit oleh virus baru ini. Dan hampir 1 juta orang meninggal dunia karenanya. Pandemi ini menyerang semua orang tanpa pandang bulu, namun mereka yang paling miskin dan yang paling rentan yang lebih terdampak dari pandemi ini. Ini juga telah menimbulkan dampak yang luar biasa dalam waktu yang relatif singkat. Manusia mencari cara untuk beradaptasi dengan situasi yang baru ini. Dan upaya-upaya besar dilakukan di seluruh dunia untuk memerangi dan mencegah meluasnya pandemi COVID-19 ini. Dan juga upaya-upaya untuk menemukan vaksin COVID-19 ini telah diusahakan. Dan kita berdoa dan berharap semoga segera ditemukan vaksin ini sehingga kita pun bisa mengatasi persoalan kita bersama ini. Apa sebetulnya dampak pandemi COVID ini dalam kehidupan kita bersama? Ada banyak dampak negatif yang diakibatkan dari COVID ini. Di bidang kesehatan, banyak orang yang terinfeksi, yang menderita sakit, sehingga harus mengisolasi diri atau dirawat di rumah sakit. Sayang juga banyak dari saudara-saudari kita yang meninggal dunia karenanya. Di bidang ekonomi, kita mengalami banyak kehilangan pekerjaan, banyak orang di PHK, sehingga tidak mempunyai pemasukan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari kita. Dalam bidang sosial, banyak pengangguran baru, orang miskin bertambah banyak, relasi kegiatan sosial juga dibatasi. Dalam bidang pendidikan, banyak anak-anak sekolah yang terlantar karena tidak semua bisa mendapatkan akses untuk belajar dari rumah karena mereka tidak mempunyai akses internet
maupun alat-alat komunikasi yang memadai. Juga terjadi dampak psikologi dan mental. Tidak sedikit orang juga mengalami stres, mengalami bosan, tinggal lama di rumah. Dalam bidang kehidupan religius juga banyak orang merasa tidak puas dengan pelayanan-pelayanan pastoral dan pelayanan spiritual lewat online. Mereka sangat merindukan untuk bisa merayakan ibadah, doa, dan berbagai macam sakramen bersama-sama dengan anggota umat yang lain. Walaupun demikian, terutama pada masa di mana kita harus tinggal di rumah, di sana ada hal-hal positif yang kita temui di dalam masyarakat. Paling tidak polusi udara sekarang sedikit berkurang dengan berkurangnya aktivitas manusia di luar rumah. Dan juga pabrik-pabrik yang berhenti beroperasi. Kita juga sering bisa melihat langit yang cerah. Kita menjumpai di sana-sini orang-orang mulai bisa lebih kreatif untuk menemukan cara-cara baru dalam beradaptasi dengan situasi yang baru ini. Dan kita juga melihat ada orang yang semakin menyadari dan menghargai peran para petani yang menyediakan kebutuhan makan kita sehari-hari. Juga peran para penyedia jasa angkutan yang mengantarkan kebutuhan pokok kita sehari-hari di tempat tinggal kita. Juga kita sangat menghargai peran para tenaga medis, para relawan yang bekerja di garis depan untuk melindungi kita dari wabah ini. Maka kita bertanya, sebetulnya dari manakah asal virus COVID-19 ini? Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Menular Amerika Serikat memperkirakan bahwa 3/4 penyakit baru termasuk COVID-19 ini dan juga penyakit yang akan muncul di kemudian hari yang menyerang manusia berasal dari binatang. Dan penelitian biologi menyimpulkan bahwa COVID-19 dan sebagian besar penyakit menular yang sedang menyerang umat manusia dan akan menyerang ke depannya kalau kita tidak waspada, ditularkan dari satwa liar. Dan di antara satwa liar yang mampu menularkan infeksi virus ke tubuh manusia, yang paling utama adalah dari kelelawar. Mengapa kelelawar? Dalam banyak hal, kelelawar adalah tempat sempurna munculnya patogen zoonosis, karena mereka mampu menyimpan lebih banyak virus zoonosis per spesies daripada binatang-binatang lain seperti binatang mengerat. Kelelawar seringkali juga hidup dalam kelompok besar dengan sarang yang besar. Dengan kemampuan terbangnya, mereka mampu menjelajah jarak jauh dan menyebarkan virus dalam skala yang lebih besar. Menurut para ahli, COVID-19 bukanlah virus yang baru. Virus ini sebelumnya atau virus sejenis ini sebelumnya sudah ada. Misalnya Ebola, flu burung, SARS, flu babi, dan sebagainya. Itu adalah virus-virus sejenis dengan COVID-19. Masih menurut para ahli, jika habitat dan ekosistem mereka terganggu, maka virus-virus berbahaya tersebut akan bermigrasi pindah ke tubuh manusia. Para peneliti sendiri telah menemukan bahwa mengganggu habitat, khususnya habitat kelelawar dan berburu kelelawar, dapat membuat stres mereka dan menyebabkan mereka melepaskan lebih banyak virus dalam air liur, urin, dan kotoran mereka, yang kemudian dapat menginfeksi hewan lain maupun juga manusia.
Pertanyaan kita adalah mengapa terjadi mutasi virus dari hewan liar ke manusia? Menurut David Kuman yang menulis sebuah artikel di New York Times, kita merusak hutan tropis dan hutan liar lainnya yang menampung begitu banyak tanaman dan binatang liar yang menjadi tempat tinggal begitu banyak virus yang berbahaya. Pohon-pohon kita tebang, binatang liar kita bunuh dan kita konsumsi, atau bahkan kita pelihara di rumah kita dan memperjualbelikan mereka di pasar-pasar. Kita merusak habitat dan ekosistem dan melepaskan mereka dari inang alaminya. Maka bila itu kita lakukan, bila itu terjadi, virus-virus tersebut perlu mendapatkan tempat tinggal yang baru. Dan sayangnya itu di dalam tubuh manusia. Karena manusia mengkonsumsi dan mengadakan kontak dekat dengan mereka, dengan satwa liar ini, maka virus yang sudah tunawisma lalu mencari tempat yang baru untuk mempertahankan hidupnya. Dan mereka juga beradaptasi di tempat yang baru tersebut. Sedangkan untuk COVID-19 sendiri, oleh para ahli diyakini bahwa ini muncul dari binatang liar sejenis kelelawar yang ditemukan di Cina. Dan binatang liar ini kemudian dikonsumsi oleh manusia. Maka virus pun akhirnya berpindah tempat tinggal dari kelelawar ke manusia. Sayang, daya tahan tubuh manusia tidak sekuat dengan kelelawar, sehingga kita tidak kebal terhadap virus yang menyerang kita tersebut. Demikian seterusnya, setelah virus tersebut menyerang manusia, maka karena mobilitas manusia dan relasi ataupun kontak manusia dengan yang lain begitu intensif, maka virus pun mulai menyebar dari satu orang ke orang lain. Dan kita memahami bahwa virus ini mula-mula menular di sebuah kota yang besar, di mana mobilitas masyarakatnya begitu tinggi. Mobilitas tidak hanya di dalam negeri, tapi juga antar negara. Maka bisa kita pahami bagaimana virus ini menyebar begitu cepat di seluruh dunia. Ini kita didukung penyebaran ini juga dengan adanya kemajuan transportasi dunia sekarang ini. Berdasarkan temuan itu, lalu para ahli merekomendasikan untuk kita umat manusia, bagaimana kita membangun dunia baru ke depannya. Kita hendaknya tidak merusak pohon-pohon tropis yang menjadi tempat hewan liar. Kita perlu melestarikan hutan tropis itu agar virus-virus yang berbahaya pun mempunyai tempat tinggal pada binatang-binatang liar yang hidup di dalamnya. Dan kita juga tidak disarankan untuk merusak lingkungan dan mengalihfungsikan lahan hutan tropis secara besar-besaran, misalnya untuk pertambangan, untuk perkebunan dan pertanian monokultur yang sifatnya sangat kapitalistik, hanya mementingkan keuntungan sesaat. Kita juga dianjurkan ke depannya untuk lebih melestarikan ekosistem, menjaga keragaman hayati, dan menahan diri dari sikap konsumeristik yang menjadi cara hidup yang sangat boros. Sehingga karena kita bersikap konsumeristik, mau memenuhi semua keinginan kita yang tanpa batas, akhirnya produksi pun dipacu. Dan karena produksi memerlukan bahan baku, maka kadangkala untuk memenuhi agar bisa memproduksi sesuai dengan permintaan konsumen, mereka, para produsen itu lalu mengeksploitasi alam, merusak alam, demi untuk memenuhi kebutuhan ataupun keinginan kita yang tanpa batas.
Kita ke depannya juga dianjurkan untuk menggunakan energi yang lebih sustainable, yang lebih ramah lingkungan, energi yang bisa diperbarui, tidak menggunakan energi yang berasal dari fosil. Itu adalah rekomendasi-rekomendasi para ahli di bidangnya. Sekarang kita mau bertanya, kira-kira dalam situasi seperti ini, apa panggilan Tuhan bagi kita semua? Belajar dari pengalaman pandemi COVID-19 ini, kiranya kita dipanggil untuk melakukan sebuah pertobatan. Pertobatan ekologis maupun pertobatan sosial. COVID-19 ini mengingatkan kita, menampar kita secara lebih keras akan pentingnya mengubah cara dan gaya hidup kita. Cara dan gaya hidup kita yang lebih ugahari, lebih sederhana. Tidak hanya menuruti nafsu untuk memuaskan diri kita. Sehingga akibatnya kita secara langsung maupun tidak langsung mengeksploitasi alam ciptaan, termasuk hewan-hewan liar. Kita juga perlu mengubah cara dan gaya hidup kita yang egoistis, yang selfishness, mementingkan diri sendiri, keluarga kita, golongan kita sendiri. Kita perlu lebih solider untuk orang lain, terlebih untuk mereka yang miskin, yang terlantar, yang rentan, yang selama ini kita lupakan. Kita juga harus membangun relasi yang harmonis, baik itu relasi manusia dengan Tuhan, relasi manusia dengan sesamanya, dan juga relasi manusia dengan alam ciptaan. Itulah kiranya masa depan baru yang dikehendaki Tuhan untuk kita kembangkan dan kita lakukan. Gereja sendiri lewat Bapak Suci Paus Fransiskus juga sudah memberikan arah untuk masa baru yang kita harapkan. Kita diajak oleh Bapak Suci untuk membangun masa depan baru yang lebih adil, yang lebih mementingkan solidaritas, lebih ugahari, tidak konsumeristik. Hidup baru yang menciptakan perdamaian, menciptakan hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan, antara manusia dengan sesama dan alam ciptaan. Dan dalam situasi sekarang ini, Bapak Suci mengajak kita untuk berpegang teguh pada keyakinan kita bahwa kita adalah berpengharapan. Bahwa Tuhan bahkan di tengah-tengah situasi sulit apapun tetap hadir di tengah-tengah kita, tetap bersama kita. Bahkan walaupun kadangkala kehadirannya tidak kita kenali. Sebagai rangkuman dari apa yang kita renungkan dan kita refleksikan bersama tadi, maka pertama-tama hendaklah kita menyadari bahwa pandemi yang sedang menyerang kita, menyerang masyarakat pada saat ini, bukanlah bentuk murka Tuhan, bukanlah bentuk kutuk Tuhan yang diberikan kepada kita. Karena kita percaya bahwa Tuhan mencintai kita, Tuhan tidak menghendaki kita untuk hidup menderita. Maka lalu dalam refleksi tersebut kita menemukan bahwa ternyata pandemi ini sebagai akibat dari ulah manusia sendiri yang tidak secara bijaksana mengelola alam ciptaan yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Maka panggilan kita ke depan adalah bagaimana kita membangun dunia yang baru, yang melestarikan hubungan harmonis antara manusia dengan penciptanya, antara sesama manusia dan dengan alam ciptaan. Dan dengan demikian kita saling hidup berbagi satu sama lain dan juga hidup saling menerima satu sama lain. Semoga dunia baru
yang kita impikan, yang kita cita-citakan, sungguh terwujud berkat usaha kita bersama, dan tentu saja juga berkat Tuhan yang selalu mendampingi perjalanan hidup kita bersama. Semoga Tuhan memberkati kita di masa-masa ini dan juga di masa yang akan datang. Tetap berharap, tetap semangat, Tuhan pasti akan membimbing dan bersama dengan kita. Amin.